Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat-sahabat saham. Seperti biasa, per tanggal 11 September 2022 saya akan membahas atau menginformasikan 5 saham 5 saham yang terpilih dari RTI Bisnis ya. Kita ambil datanya yang seperti biasa dari top gainersnya. Top gainers itu yang persentasenya kenaikannya melebihi dari 10%. Sebelum kita membahas 5 saham tersebut, kita akan membahas bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan seminggu ke depan, sehingga kita bisa tahu arah kompas yang akan kita lalui seminggu ke depannya. Indeks harga saham gabungan untuk saat sekarang ini dia telah jebol resistensi terkuatnya yang sebelumnya sempat disundul di tanggal 19 bulan Agustus dan mencoba kembali di tanggal 5 September dan akhirnya bisa jebol di tanggal 6-nya. Tetapi dia sudah jebol, dia tidak mampu break sehingga dia mendapatkan pijakan kembali di MA 10-nya sehingga dia kembali naik dan jebol kembali di tanggal 19 dan berhenti di resistensi terkuatnya. Dan indeks harga saham gabungan sudah membentuk resistensi baru untuk periode di bulan tahun 2022 ya teman-teman ya. Yang sebelumnya sempat yang paling kuat itu yang saya bilang, kalau misalnya teman-teman mendengarkan YouTube kita sebelum-sebelumnya, indeks harga saham gabungan itu mencoba apabila dia jebol 7.200 dia akan membentuk resistensi barunya. Dan ini di tanggal sekarang ini ya, indeks harga saham gabungan membentuk resistensinya. Sehingga bagi kedepannya indeks harga saham gabungan itu masih sideways di antara 7.200 sampai 7.100-an ya di resistensinya, supportnya di daerah situnya sampai dia memang bisa menembus 7.277. Dan selanjutnya apabila dia bisa menembus 7.277 maka dia akan melewati resistensi di tanggal 21 April 2022. Nah, mudah-mudahan indeks harga saham gabungan bisa menguat sampai ke 8 ribuan. Jadi kedepannya indeks harga saham gabungan masih dalam masa sideways. Apabila dia tidak jebol di resisten supportnya di 7.166, maka dia bergerak sideways antara 7.166 sampai 7.230, dan apabila tembus 7.277 maka dia akan kembali menaiknya. Mungkin itu aja gambaran untuk indeks harga saham gabungan kedepannya ya, seminggu kedepannya. Dan saya tengok volumenya juga masih oke untuk beberapa bulan ini ya teman-teman ya. Indeks harga saham gabungan masih dalam kondisi yang prima. Langsung saja untuk 5 saham tersebut yang kita ambil datanya dari RTI Bisnis seperti biasa. Nah, yang pertama ada Okas. Okas sempat naik di tanggal 24 sebesar 31% dan diikuti di hari yang selanjutnya sehingga membentuk resistensi di tanggal 26. Tetapi dia kembali menurun karena di
esokan harinya dia tidak mampu menembus resistensi tersebut, dan sampai akhir tanggal 8 dia jatuh ke EMA 9-nya untuk mencoba support apakah EMA 9 ini kuat untuk jangka pendek. Ternyata di tanggal 9 September dia kembali menguat sampai 35% atau arah. Bagi teman-teman yang pengen mempunyai saham Okas, bisa membeli di harga yang paling tingginya di harga 197 dan take profit di harga 204 sampai 226. Volume juga semakin membesar ya teman-teman ya. Dari tanggal 26 sama tanggal 29 September itu sama tingginya. Maka masih ada kelanjutan naik untuk saham Okas ke 226. Batasi resiko apabila dia jebol di harga 184. Dia akan kembali lagi ke 158 untuk menunjukkan bahwasanya memang pantas gak pijakan tersebut EMA 9-nya itu kuat. Jadi saya ulangi, apabila teman-teman yang pengen memiliki saham Okas atau sudah mempunyai saham Okas, bisa di take profit di harga 204 sampai 226 dan batasi resiko di harga 184 ke bawah. Volume juga masih oke, masih hijau dan tinggi ya teman-teman ya, dan cenderung bakal naik kembali. Itu analisa saham Okas yang pertama. Yang kedua ada OBMD. OBMD sendiri sudah mengalami kenaikan sejak tanggal 5 September dan akhirnya dia bisa menembus Fibonacci extension di harga 270 dan mungkin ini adalah resistensi tertingginya sejak dia mulai ya teman-teman ya, kemungkinan ya. Ya, OBMD ini yang paling tinggi resistensinya. Dan dia belum ada pijakan kembali untuk OBMD untuk melanjutkan kenaikannya. Dia sudah paling puncak dan teman-teman apabila yang mempunyai saham OBMD bisa dibeli atau ditunggu di harga Fibonacci retracement yang paling tinggi untuk mencoba pijakan pertamanya untuk melanjutkan kenaikan yang paling tingginya di harga 310. Batasi resiko apabila saham tersebut di bawah 250 dan volume kita lihat semakin mengecil dan tidak mampu untuk melomba di tanggal 7 September sehingga saya prediksi untuk saham OBMD dia bakal kembali koreksi karena ini membentuk resistensi barunya. EMA-nya juga masih terangkat teman-teman. EMA 9, 20, 50 masih terangkat ke atas dan masih ada kelanjutan kenaikannya, tetapi dia harus istirahat dulu untuk mengambil napas di area 270 dan sekaligus mencoba support tersebut apakah dia kuat atau tidak. Saya ulangi, OBMD apabila teman-teman yang mau memilikinya bisa ditunggu di 270 dan batasi risiko apabila dia jebol di Fibonacci extraction di bawah 250. Ambil take profitnya di harga paling tinggi di tanggal 9 310. Mungkin itu saham kedua OBMD. Yang ketiga ada saham SMDM. Saham SMDM sendiri kita lihat sudah melaju dari tanggal 6 sampai tanggal 9 dan menembus Fibonacci retracement dan masuk ke Fibonacci extension.
dan bisa menjebol 344 dan hampir mencapai puncaknya di 370. Bagi teman-teman yang mempunyai saham SMDM bisa diambil di 370 take profitnya, dan teman-teman bagi yang belum punya bisa ditunggu kembali di harga 300-an. Kemungkinan ini akan berakhir untuk kenaikannya ya teman-teman ya. Tapi kita tidak tahu apakah dia bisa mampu menembus 370. Sepertinya sih mungkin bisa ke 370. Tapi bagi teman-teman yang apabila besok mau membeli di harga yang paling tinggi di 358, agak hati-hati ya teman-teman ya, karena ini sudah mulai agak hampir ke paling tingginya 370. Tapi kita nggak tahu apakah 370 ini kuat atau tidak, kita kan belum tahu ya teman-teman ya. Bagusan untuk membatasi tersebut kita ambil di Fibonacci yang awal dia nembusnya di harga 300-an, sehingga agak lebih aman dia akan memantul lagi ke 370. Volume juga masih mendukung untuk naik, tapi ini kenaikannya kita tidak tahu apakah dia bisa nembus 370 atau tidak. Karena ini saya rekomendasikan apabila saham SMDM ini teman-teman sudah punya sebelumnya ya teman-teman, tinggal take profit kembali. Apabila yang belum punya bisa ditunggu di area tersebut. Batasi resiko apabila sudah jebol di 294, dia akan bakal kembali ke harga 258 atau di MA 9-nya. SMDM, saham ketiga. Saham keempat kita ada Jekon, dan ini saham yang merupakan saham rekomendasi sabar saham VVIP ya teman-teman ya, yang sudah melaju, yang mungkin teman-teman yang di dalam grup tersebut sudah cuan semuanya. Dan saham Jekon ini sendiri sudah mantul di area EMA 9-nya dan kembali menguat di tanggal 9, dan sebelumnya sudah ada kenaikan volume hijau ya teman-teman ya, sehingga dia naik kembali. Bagi teman-teman yang mau membeli saham Jekon bisa ditunggu di Fibonacci retracement-nya di area 164 dan melakukan kenaikan kembali di harga 181. Dan batasi resiko apabila teman-teman bisa jebol di harga di bawah 150 dan dia naik kembali ya teman-teman ya. Dia sudah masuk ke area Fibonacci extension teman-teman, bukan di retracement lagi, karena sudah berlanjut, karena dia sudah menjebol area retracement-nya. Dan dia biasanya saham tersebut apabila sudah menjebol, dia akan kembali lagi untuk melakukan pijakan yang resistensinya kuat untuk ditembus, sehingga untuk kedepannya dia akan kembali lagi ke area yang paling tingginya. Nah, karena ini areanya sudah merah, maka ini hati-hati ya teman-teman ya, karena ini menunjukkan warna-warna tersebut adalah warna-warna yang untuk berharap hati-hati ya teman-teman, agak sulit ditembus ya teman-teman ya, gitu. Mungkin Jekon seperti itu analisa saya. Dan saham terakhir kita ada saham Dewi. Saham Dewi kita lihat dia masih mampu menembus retracement-nya di area 232 dan tutup di area 242. Volume juga masih mendukung, tapi masih kecil ya untuk volumenya. Bagi teman-teman, bagi yang mau beli bisa ditunggu di 232 dan batasi risiko apabila di bawah 214. Take profit paling tinggi di 252. Untuk kedepannya saya masih belum ada gambaran apakah dia masih kuat di area di atas retracement, karena ini belum ada terbentuk untuk area
Fibonacci extensionnya, tambahannya ya teman-teman ya, apabila ini sudah tembus ya teman-teman ya. Tetapi dia sudah menembus batas yang warna merah sehingga dia masih bisa melaju. Mungkin dia akan melakukan penurunan di area 232 sampai dia terbentuk Fibonacci extensionnya. Dan batasi resikonya apabila dia lewat di area 216 teman-teman. Volume juga masih mendukung ya teman-teman ya, walaupun dia masih kecil ya teman-teman ya, masih bisa melakukan kenaikannya. Mungkin itu saja 5 saham pilihan kita dari yang saya ambil data dari RTI Bisnis. Mudah-mudahan dengan 5 saham tersebut, apabila teman-teman yang memiliki saham tersebut bisa mengambil atau menganalisa kembali keputusan-keputusan teman-teman sendiri sehingga memperoleh cuan yang besar. Tidak lupa saya mengundang teman-teman untuk masuk ke dalam grup Sabar Saham yang ada di bawah linknya teman-teman ya. Linknya ada di bawah di deskripsi channel saya. Dan bagi teman-teman yang mau mendapatkan rekomendasi yang lebih akurat lagi, bisa masuk ke Sabar Saham VVIP-nya yang lebih premiumnya. Karena di situ kita bisa ada live trade, bisa ada swingnya, bisa ada untuk average-nya di harga berapa sehingga semuanya cuan lebar kotos-kotos ya teman-teman ya. Mungkin itu saja pagi ini. Jangan lupa juga, saya lupa masuk juga ke IG kita di Sabar Saham dan Telegram kita teman-teman ya, yang ada semuanya di deskripsi. Mungkin itu saja pagi ini. Mudah-mudahan dengan analisa yang saya berikan, teman-teman bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijak untuk analisa tersebut. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan